jangan jaim-jaim. Daud aja membuka bajunya untuk menarik buat Tuhan. Dan pada saat siang hari, saya nggak suruh saudara untuk buka baju, tapi berikan hati saudara untuk menyembah, memuji Tuhan. Amin. Jangan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk persembahannya, biarlah Tuhan berikan lebih dari apa yang saudara berikan buat Tuhan. Saudara mungkin waktunya hari ini ada waktu yang sangat panjang ya. Bapak Ibu boleh lihat baju hijau di sini, bukan tentara, bukan ABRI, tapi itu Laskar Kristus, tentara Tuhan. Jadi nanti akan memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kaum pria, biar tambah sejati. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala mungkin. Oh langsung aja ya. Silakan, mungkin ada yang mewakili dari kaum prianya. Di sini sudah ada nama-namanya ya Bapak ya. Oh jadi kayak pakaian seragam sekolah. Ya Pak ya. Di SSETK juga ada seperti itu. Boleh memperkenalkan kenapa ada lambangnya Raja Wali mungkin ya. Di atas boleh. Biar kelihatan Pak. Iya. Jadi nggak sia-sia Bapak ganteng pakai baju hijau. Silakan. Shalom, selamat siang ya, sudah mau siang. Saya dahsyat sekali pagi ini ya. Walaupun terbatas kecil tetapi harapan Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan hadir oleh karena kita siapkan hati kita dan kita siap untuk memuji, mendengar apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Pak Pendeta. Rupanya sebelum saya kenal dengan beliau sudah kenal dengan anak saya duluan gitu ya. Terima kasih juga untuk izin dari Pak Anuge untuk kami men-sharingkan mengenai kegerakan kami. Kami dari CMNI. CMNI itu adalah Christian Men's Network Indonesia, jaringan pria Kristen di Indonesia. Kami berdiri sudah dari tahun 97. Saya bergabung di 2005 dan sampai hari ini saya tetap bergabung di kegerakan ini. Ya, kegerakan ini sudah ada lebih di 30 provinsi dan mungkin sudah lebih dari ratusan kota. Kita sudah bergabung bersama-sama dan berdiri. Dan saya tadi dengar juga beliau juga bilang 1, 2, 3. Yes, itu adalah salah satu yang kita pakai untuk mengingatkan bahwa kami sama-sama pria. Kita sama-sama pria. Kenapa harus pria, Pak? Pernah sadarkah kita kenapa Allah begitu suka dipanggil sebagai Bapak? Kenapa Adam harus diciptakan duluan baru Hawa? Kenapa Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang pria? Bahkan Allah Roh Kudus yang serupa dengan fungsi seorang ibu, dia pun dipanggil dengan his dalam bahasa Inggrisnya, yang menyatakan dia adalah seorang pribadi, pria. Kenapa pria begitu penting bagi Tuhan? Karena pada waktu seorang pria berdiri dengan tangan yang bersih, doanya dijawab. Oleh karena itu Pak, khusus untuk Pak Gembala dengan Ibu Gembala, kegerakan pria ini sudah dari tahun 97 sampai hari ini bergulir. Yang kami ceritakan, yang kami ajarkan adalah hal yang sama seperti yang Bapak ini pernah lakukan. Mungkin tahun berapa Pak? 2000 sekian ya Pak ya? Ya, ada yang dari 2002. Saya 2005. Tidak ada perubahan dari sesi demi sesi yang kami ajarkan, yang kami sharingkan. Tetap sama. Tetapi itu kuat bagi seorang pria untuk mengerti bagaimana seorang pria harus hidup. Bagaimana seorang pria harus bertanggung jawab. Bukan cuma kepada dia, tapi kepada Tuhan dan keluarganya. Sungguh, saya dengan mata kepala sendiri, mata saya melihat, telinga saya mendengar, begitu banyak kesaksian Pak. Waktu seorang pria berbalik kepada Tuhan, istri, anak-anaknya itu mengalami pemulihan.
Bisakah video promosi kami bisa ditayangkan? Kita lihat dulu sebentar. Ya, mungkin bisa saya bergeser sedikit. Ya. Pria dari Ambon. Ya, video kami cuma pendek, tapi salah satu orang yang dalam video itu, dia adalah seorang pria yang menghancurkan keluarganya dengan tangannya, Pak. Dia pukul istrinya, dia mabuk, dia hidup dalam kemauannya sendiri. Tetapi pada waktu dia ikut camp, dia berlutut di kaki Tuhan karena dia tahu bahwa kesalahan seorang pria tidak berhenti hanya pada dirinya. Sekali lagi saya katakan, kesalahan seorang pria. Siapa pria di sini? Ya. Kesalahan kita dalam hidup kita ini tidak pernah berhenti hanya pada kita, tapi kesalahan itu akan turun kepada keturunan kedua, keturunan ketiga, dan keturunan keempat. Lalu karena kita bersalah, keturunan kedua kita bersalah, keturunan yang keduanya akan turun lagi kedua, ketiga, keempat. Karena keturunan ketiga kita bersalah, karena kita keturunan ketiga akan turun lagi empat keturunan ke bawah. Kapan berhenti? Saya menantang setiap pria yang ada di tempat ini, Pak, untuk berdiri bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus, Pak, melalui camp ini. Dan camp ini tidak akan pernah berhenti, Pak, karena Pak Gembala, Bapak kita di sini, akan melakukan pembinaan di gereja ini kepada setiap pria yang sudah mengerti jalan yang kita mau sampaikan, Pak. Inilah pembinaan kami saat ini, Pak, melibatkan gereja lokal, Pak, karena kami tahu bahwa kami hanya bisa mempertemukan rekan-rekan pria kami dalam acara camp ini kepada Tuhan, Pak. Setelah itu tanggung jawab akan ada di Bapak Gembala, di Ibu Gembala, di bapak-bapak pria yang sudah ikut camp untuk memenangkan kembali pria dan hidup seturut dengan apa yang Allah inginkan. Mari, Pak. Saya tidak pernah menyesal 15 tahun yang lalu, Pak, saya ikut camp ini, Pak. Saya melihat dan saya mendengar, saya saksi hidup. Begitu banyak pria berubah. Kami menggampangkan untuk siapa saja yang akan ikut camp ini, Pak. Memang ada biaya 250.000. Itu bukan untuk kami, Pak, karena camp itu akan berlangsung dari tanggal 21 menginap tanggal 22, Sabtu Minggu, Pak. Kita menginap 1 malam, lalu Sabtunya berikutnya tanggal 28, Pak. Jadi kalau ada, Pak, mungkin mengirimkan rekan jemaat prianya, Pak, kami hanya meminta 1 minggu saja, Pak, untuk dia bisa bersama-sama dengan kami di camp, Pak. Jadi mungkin tidak ke gereja, tapi bersama-sama kami mengalami pemulihan, Pak. Karena kita mengatur waktu itu sudah setengah mati, Pak, karena banyak dari para pria ini beralasan dia kerja, Pak. Ya, dan kami juga tahu bahwa, Pak,
250.000 bagi Bapak berat. Bagi Bapak mungkin wah kecil, tapi bagi kami berat. Pak, hari ini Pak, kami rekan-rekan pria berdiri untuk bapak-bapak yang berkata bahwa 250.000 itu berat. Kami bertanggung jawab kepada mereka. Pak Gembala hanya mendaftarkan mereka yang berat untuk bayar 250.000. Semua kami beri free. Makan, penginapan Pak. Kalau memang bapak-bapak punya, silakan nanti tabur. Tidak punya, Pak Gembala lewat rekomendasinya. Kami mau mengajar, kami mau berdiri bersama-sama. Hari ini Pak ada ribuan Pak, lebih dari 6.000 kami bersama-sama di Banten. Pada waktu acara camp sudah mau mendekat begini, kami berkeliling dari gereja ke gereja untuk berkata bahwa mari bergabung para pria. Tidak peduli Anda dari gereja mana, tidak peduli status Anda, seorang pengusaha kah, seorang kaya kah, miskin kah, tapi setiap Anda yang dilahirkan sebagai seorang laki-laki, kami ajak Anda untuk bergabung. Silakan Pak Gembala, ya, kami menanti rekan-rekan dari GBI VTI untuk bersama-sama. Kami melihat begitu banyak gereja-gereja yang setelah pemuritan prianya ada, begitu banyak kesaksian yang bisa kami tahu. Keluarga dipulihkan, ibu-ibu mengalami pemulihan. Ya, bukan cuma ibu-ibu, anak-anak. Ya, saya punya 4 anak dan mereka mengalami hal yang luar biasa oleh karena seorang bapak yang mau berdiri berjalan serupa dengan Kristus hari lepas hari, mengasihi istrinya dan mencintai anak-anaknya, hidup takut akan Tuhan dan berkat Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi, karena tangan kami bersih. Tuhan menjaga kehidupan kami benar. Ada hal yang tidak pernah kadang-kadang dapat saya pikirkan, dapat saya bayangkan, bahkan tidak pernah keluar dari hati saya. Itu Tuhan sediakan bagi setiap pria, bagi setiap keluarga yang bapak-bapaknya dan prianya mau hidup serupa dengan Kristus. Kembali hari ini ada ibu-ibu, Pak Thomas, ini suami saya sudah tua. Bukan urusan tuanya, tapi urusan teladan seorang bapak, teladan seorang pria harus tetap ada di rumah tangga. Kirim mereka, khusus untuk remaja-remaja yang belum menikah, yang nanti di bulan Agustus, betul ya, Agustus kita ada camp. Kami memang sangat membatasi, sekali lagi minta maaf, kami sangat membatasi acara camp ini hanya 2 kali dalam setahun. Kalau tidak ikut di Maret ini, minta maaf, Papa hanya bisa ikut lagi di Oktober. Karena apa? Karena kami siapkan pembinaannya, ya. Karena itu jangan lewatkan kesempatan di tanggal 21, 22 dan 28 Maret. Ya, kami melihat pada waktu teman-teman pria kami kembali ke gereja, mereka membentuk komunitas pria. Mereka berdoa bersama-sama dan mereka berdiri bersama-sama dengan gembalanya, bertanggung jawab untuk setiap rekan-rekan yang lain. Dan kebangkitan dari setiap gereja itu terjadi. Ya, percaya 100% dengan saya karena saya juga seorang pria.
Ibu-ibu kalau mau bawa prianya, bapak-bapaknya ke gereja, susahnya setengah mati. Tapi kalau bapak-bapaknya bawa ibunya ke gereja, maka ibu-ibu dan anak-anaknya akan ada ke gereja. Ya, karena itu ibu-ibu yang saat ini suami belum ada, izin Pak Gembala, Pak suami saya Pak. Nanti Pak Gembala yang bisa hubungi ke bapak-bapaknya, kasih perintah Pak, kau berangkat, kau berangkat, kau berangkat. Dan kami akan bersama-sama dengan mereka mempertemukan mereka kepada Tuhan. Itu dari kami pria sejati. Ya, kami mengajak rekan-rekan pria di tempat ini untuk sama-sama mengerti bagaimana seorang pria harus hidup. 1, 2, 3. Silakan, itu saja dari saya Pak.